Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13 yang isinya adalah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mendapati konsep yang sangat menarik dalam teks ini. Bahwasanya kita tidak pernah dicobai. Tetapi dalam teks kita hari ini, jika seseorang itu dicobai, ia akan memberikan kepadanya jalan keluar sehingga ia dapat menanggungnya. Sebenarnya saudaraku, kita perlu memahami apa sebenarnya pencobaan itu. Dan jika kita melihat di dalam Alkitab, ternyata ketika ada seorang tokoh dalam Alkitab itu mengalami kepahitan dalam dirinya, ia dicobai oleh si iblis. Tetapi pada dasarnya dia juga diuji oleh Allah. Bahwasanya si iblis itu mencobai manusia untuk masuk ke dalam. Tetapi Allah mengizinkan kita dicobai untuk membawa kita keluar dari dalam. Inilah mengapa kita perlu memikirkan tentang konsep tentang dua bapa kami. Bahwa sebenarnya pencobaan yang terberat adalah ketika kita menjadi musuh Allah. Apakah musuh Allah mampu keluar? Jawabannya adalah mereka akan tetap berada di sana karena mereka telah menjadi musuh-musuh Allah. Tetapi kita ini adalah anak-anak Allah yang masih diperkenankan. Itu mengapa Paulus dengan begitu tegas menyatakan ini kepada orang-orang yang ada di Korintus. Bahwasanya kita perlu belajar dari orang-orang Israel. Mereka telah berjalan bersama dengan Musa. Mereka menjadi murid-murid Musa. Mereka melewati lautan Teberau. Dan itu merupakan sebuah gambaran bahwa mereka dibaptiskan. Dan itu adalah bukti konkret bahwa mereka adalah pengikut sejati dari Musa. Tetapi kemudian Paulus mengatakan bahwa Tuhan tidak berkenan dengan sebagian kawanan besar di antara mereka. Dan kita mengetahui bahwa 40 tahun adalah angka di mana mereka pada akhirnya binasa. Mereka selesai dalam perjalanan mereka. Kita kemudian memikirkan ini. Mengapa hal ini tiba-tiba membawa kita kepada sebuah pengertian terkait tentang pencobaan? Dan ternyata kita mendapati bahwa sebenarnya orang-orang yang tidak dapat memahami Allah, pada akhirnya mereka lah yang jatuh kepada pencobaan yang tidak terbantahkan. Apa itu? Pada akhirnya mereka akan menyembah berhala. Ini menjadi realita yang terjadi. Bahwasanya jika saudara memiliki Allah, tentu saudara memiliki kekuatan dan saudara mampu keluar dari persoalan itu. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka
berada di dalam persoalan itu dan mereka menjadi persoalannya. Mereka tidak dapatkan jalan keluar dari persoalan itu, dan akibatnya mereka menjadi serupa dengan masalah-masalah mereka. Mereka menjadi duniawi, mereka menjadi penyembah berhala, mereka menjadi musuh-musuh Tuhan. Sehingga ini menjadi pengertian yang penting untuk kita menjalani hari-hari ini. Ternyata apa yang kita lewati di dunia ini merupakan pencobaan yang ringan. Ini menjadi prinsip yang penting kita ingat. Ini adalah hal yang ringan. Tetapi kita kemudian berkata, bukankah aku kehilangan orang yang kukasihi? Jawabannya adalah itu adalah sesuatu hal yang ringan. Dari sisi iman, kita akan mampu meresponnya. Tetapi dari sisi lahiriah, kita akan sulit memahaminya. Lihat apa yang terjadi. Hal yang sulit telah dilakukan oleh Allah dan tidak akan mungkin dipikirkan oleh manusia. Logikanya adalah, adakah manusia yang mau memberikan anaknya demi orang lain? Orang mau mati-matian demi dirinya sendiri. Tetapi Allah menyerahkan anaknya demi keselamatan kita. Dan itu adalah perkara yang sulit. Dan di sana ada letak pencobaan. Di bagian mana ketika si iblis mencoba untuk menghasut Yesus Kristus untuk tidak menyelesaikan misinya. Dan inilah tantangan kita. Iblis tahu tentang masa lalu kita. Tuhan mengetahui masa depan kita. Dan karena Tuhan telah menetapkan tentang masa depan kita, si iblis tidak menginginkan kita mencapai masa depan itu. Itu mengapa kita harus menerima kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, supaya kita menempatkan jalan keluar dari permasalahan dan pencobaan-pencobaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menolong kami, memberikan kami pengertian bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami di dunia ini adalah perkara-perkara yang ringan. Engkau telah menanggung perkara yang besar itu, dan kami mendapatkan kemurahan atas perbuatan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami muliakan nama-Mu di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.